Selamat malam Bu, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Leni Febriani dengan NIM 12S23023. Saya Pariang Markus Financial Living dari NIM 12 S23034. Saya bersama Nurun dengan NIM 12S23039. Saya Lisbeth Rizal Panjaitan dengan NIM 12S23041. Saya Diana Hepila Manurung dengan NIM 12S234. Genesis Panjaitan dengan NIM 12S23012. Di sini kami akan menjelaskan proses izin bermalam dan izin keluar yang telah kami buat lewat Bizagi. Adapun yang tampil di layar kami saat ini yaitu model bisnis sebelum redesign. Jadi saya akan menjelaskan bagian IB. Yang pertama untuk mahasiswa akan login CIS, lalu mahasiswa akan memilih layanan asrama dan kemahasiswaan. Kemudian di sini ada gateway XLR, di mana sebelah kanan akan menuju ke IKA, lalu di bawahnya ada IB. Karena saya menjelaskan IB, maka mahasiswa akan menuju arah kanan IB. Kemudian setelah memilih layanan asrama dan kemahasiswaan di CIS, mahasiswa akan memilih layanan izin bermalam. Kemudian mereka akan mengklik request izin bermalam, lalu mereka akan mengisi rencana berangkat, kembali, tujuan dan keperluan IB. Lalu mereka akan mengklik buat baru. Di bagian keasramaan akan menerima permohonan IB mahasiswa. Lalu di sini ada gateway lagi, di mana gateway ini untuk approve apakah keasramaan akan meng-approve yes atau no. Jika no, maka mahasiswa tidak diperbolehkan IB. Jika yes, maka permohonan IB mahasiswa disetujui. Selanjutnya, mahasiswa akan memprint surat IB, dan setelah memprint surat IB, mereka akan menyerahkan surat IB kepada pembina asrama. Lalu kemudian, dari mahasiswa kembali ke keasramaan, di mana keasramaan akan menandatangani surat IB yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa tadi. Kemudian balik ke lain mahasiswa lagi, di mana mahasiswa meminta surat IB dari keasramaan. Dan setelah surat IB sudah di tangan mahasiswa akan merealisasi IB dan mereka akan scan realisasi berangkat IB. Kemudian dari lain mahasiswa menuju ke lain orang tua, di mana orang tua menerima surat IB mahasiswa dan menandatangani surat tersebut. Setelah surat tersebut ditandatangani, mahasiswa akan merealisasikan kembali dan scan realisasi pulang IB. Kemudian kembali ke Satpam, di mana Satpam akan menandatangani surat IB mahasiswa saat mahasiswa itu kembali ke kampus. Kemudian mahasiswa menyerahkan surat IB kepada pembina asrama. Lalu keasramaan akan menerima surat IB mahasiswa tersebut. Dan di sini proses IB kan. Selanjutnya proses bisnis IKA akan dijelaskan oleh teman saya, Priska. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses IKA. Nah, yang pertama itu kita login CIS. Nah, di sini setelah kita login CIS, kita masuk pada layanan keasramaan dan kemahasiswaan. Kemudian kita pilih bagian IKA. Kemudian kita pilih layanan izin keluar. Kemudian kita klik request izin keluar. Setelah itu kita mengisi rencana berangkat, rencana kembali, dan keperluan IKA. Nah, di sini rencana berangkat dan rencana kembali itu berupa tanggal dan waktu kapan kita akan merealisasikan IKA tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengisi data-data tersebut, kita klik buat baru. Nah, setelah kita klik buat baru, request tersebut akan dikirimkan sistem kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari kita merequest IKA tersebut. Di sini ada beberapa atau terjadi persetujuan berlapis. Mahasiswa di sini akan menunggu beberapa tahap persetujuan dari beberapa pihak. Nah, yang pertama itu dari dosen pengampu mata kuliah. Nah, di sini jika dosen mata kuliah menolak, maka permohonan IKA tersebut tidak akan berlanjut. Namun jika permohonan tersebut disetujui, maka perizinan tersebut akan lanjut ke pihak setelahnya. Setelah dapat persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah, di sini dosen wali akan menerima permohonan mahasiswa untuk IKA. Nah, di sini kalau permohonan tersebut ditolak oleh dosen wali, maka tahap tersebut akan berhenti. Namun jika permohonan tersebut diterima, permohonan izin tadi akan berlanjut ke pihak keasramaan. Ketika pihak keasramaan menerima requestan IKA ini, di sini ada dua kemungkinan. Nah, jika ditolak, maka perizinan akan berhenti. Namun kalau diterima, request IKA tersebut akan dikirimkan kepada pihak BAK. Setelah sampai di pihak BAK, jika BAK menolak, maka permohonan IKA tersebut berhenti. Namun jika disetujui, mahasiswa dapat langsung melakukan realisasi IKA-nya. Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak, mahasiswa dapat melakukan scan KTM di pos 1. Ini dilakukan untuk menandakan bahwa mahasiswa tersebut telah berangkat IKA pada jam tertentu. Nah, terus setelah selesai melakukan realisasi IKA, mahasiswa dapat kembali ke kampus dan melakukan scan
untuk menandakan bahwa mahasiswa tersebut telah kembali ke kampus dengan jam yang telah ditentukan. Nah, setelah mahasiswa melakukan scan kembali ke dalam kampus, maka proses pun telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang redesign heuristik yang mungkin terjadi dalam bisnis proses kami. Nah, berikut adalah bisnis proses kami yang sudah kami lakukan redesign heuristiknya. Beberapa heuristik yang mungkin terjadi dalam bisnis proses kami itu ada 3. Yang pertama ada task level menjadi task elimination, yang kedua ada flow level menjadi parallelism enhancement, yang ketiga itu ada process level menjadi automation. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah task level menjadi task elimination. Nah, di sini heuristik task elimination ini diterapkan untuk menghilangkan tugas yang tidak perlu dalam suatu proses. Misalnya kan proses pencetakan surat izin bermalam atau IBC sebagai langkah yang tidak efisien karena yang pertama itu adalah waktunya. Dalam yang sebelumnya itu adalah yang sebelum kita redesign heuristik, proses ini membutuhkan waktu tambahan karena dokumen revisi itu kan harus dicetak, diambil, dan mungkin diserahkan secara manual. Otomatis itu kan menambahkan waktu tambahan, jadi kayak membuang waktu. Nah, kedua ada biaya, yang dimana ada biaya tambahan yang terkait seperti kertas, tinta, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencetak surat tersebut. Kayak kita mau mencetak surat IB tersebut kan perlu biaya dalam mencetak ngeprint surat IB. Otomatis kan itu menambahkan suatu biaya juga. Nah, makanya karena itu kita menggantinya dengan surat izin digital dengan waktu dan biaya yang dikurangi. Tapi basis digital memungkinkan surat IB diakses secara langsung melalui sistem, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan sumber daya. Nah, di sini ada contohnya di bisnis proses kami yang dimana di task level menjadi task elimination itu pada yang sebelum redesign ada permohonan IB disetujui, lanjut ke print surat IB, lanjut ke menyerahkan surat IB kepada pembina asrama. Nah, di sini kan sebelum redesign kayak gitu. Setelah itu kan nanti menjadi langsung permohonan IB setelah disetujui. Jadi kesimpulan dari gambar yang sudah kami buat atau yang sudah kami update tersebut adalah bahwa dalam menerapkan task level redesign melalui task elimination, proses pencetakan dan penyerahan surat izin bermalam secara fisik dapat dihilangkan. Sebelum redesign kan proses mencakup pencetakan surat IB dan penyerahannya kepada pembina asrama yang memerlukan waktu dan biaya. Setelah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah diredesign dia, semua langkah tersebut dihilangkan. Jadi permohonan IB disetujui, lanjut ke print surat IB, setelah itu menyerahkan surat IB kepada pembina asrama itu dihilangkan, jadi kayak satu doang, jadi permohonan IB telah disetujui. Nah, itu kan otomatis proses kita menjadi cepat, sederhana, dan efisien tanpa perlu dokumen seperti yang print surat IB tersebut. Untuk yang kedua itu ada flow level menjadi parallelism enhancement, akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Lisbeth. Di sini tampilan pada bagian sebelum di redesign bahwa penggunaan gitu yang kami gunakan itu lebih sederhana tanpa adanya perincian simbol yang mengidentifikasikan eksklusivitas atau paralelismenya secara spesifik. Namun setelah kami meredesainnya, kami menggunakan simbol-simbol gateway dengan menggunakan eksklusif paralel. Ini akan menunjukkan pengambilan keputusan yes atau no dengan menggunakan beberapa aktivitas itu dapat dijalankan secara paralel atau tidak harus menunggu-nunggu approval dari satu dosen pengampu maupun pihak terkait. Kemudian pada bagian penambahan waktu, di sini sebelum di redesign, BPMN-nya tidak menunjukkan durasi waktu untuk setiap aktivitas dalam proses IKA dan IB ini. Redesign setiap aktivitasnya, misalnya menunjuk pada setengah waktu proses ini. Selanjutnya di sini kami membuat proses levelnya ini kami membuat automation di mana sebelum di redesign jika mahasiswa request IB maka mahasiswa itu akan secara manual membuka CIS-nya untuk mengecek apakah permohonan IB-nya itu telah disetujui atau belum. Nah, setelah di redesign kami pada mahasiswa yang memberitahu bahwa di request IKA kami membuat hal yang sama di mana jika IKA mahasiswa telah disetujui, maka akan muncul notifikasi permohonan IKA telah disetujui. Selanjutnya, ketika IB juga kan mahasiswa mengumpulkan surat IB kepada keagamaan dan KASAM menerima surat IB tersebut. Di sini kami membuatnya menjadi otomatis ketika mahasiswa menekan di pos, maka secara otomatis akan muncul notifikasi kepada keagamaan bahwa mahasiswa yang telah IB itu telah kembali ke kampus. Nah, jadi berikut to be process redesign yang sudah kami perbaiki dari bisnis proses redesign sebelumnya. Nah, di sini yang before dan after pada task yang kami redesign. Yang pertama itu ada proses approval. Before-nya itu adalah sequential approval yang memakan waktu lama. Nah, after-nya itu parallel approval dengan sistem notifikasi otomatis. Setelah itu yang kedua ada monitoring status.
yang dimana before itu adalah pengecekan manual oleh mahasiswa, dan afternya yaitu dashboard real time dan notifikasi otomatis. Yang ketiga, penanganan dokumen. Yang dimana before itu adalah masih ada dokumen fisik untuk IB, afternya itu adalah semua dokumen dalam format digital. Seperti yang tadi, yang sebelum itu adalah ngeprint surat IB, setelah itu digantikan dengan surat digital. Yang selanjutnya, yang keempat, ada sistem reminder, yang dimana before-nya itu adalah tidak ada reminder otomatis, dan after-nya adalah sistem mengirim reminder ke approver yang belum memberikan respon. Nah, untuk kesimpulan dari tugas kami kali ini akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Genesis. Jadi kesimpulan dari membuat redesign yaitu adalah pertama, mempercepat waktu proses approval IKA dan IB dari 3 sampai 5 hari menjadi 1 sampai 2 hari. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu mahasiswa dalam mendapatkan setujuan, baik itu pihak terkait seperti dosen pengampung, dosen wali, kasraman, dan BAK. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan surat fisik untuk IKA dan IP, di mana contohnya pada proses IB kita mendapatkan persetujuan dari pihak kasraman dan menyerahkan secara fisik surat tersebut kepada pembina asrama untuk ditandatangani. Yang keempat, memastikan semua permohonan izin dapat terlacak dengan baik dalam sistem, di mana sistem menyediakan fitur notifikasi otomatis kepada mahasiswa terkait status permohonan izin mereka, baik itu IKA maupun IB. Kemudian flexibility, di mana memberikan kemudahan bagi dosen dan pihak terkait untuk menyetujui tanpa harus menunggu pihak terkait, yaitu tidak persetujuan secara berurutan atau sekuensial. Dan yang terakhir, menyediakan sistem notifikasi otomatis bagi mahasiswa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan penjelasan proses bisnis, kami mohon maaf. Terima kasih.